nek kowe ngalami apa-apa, dilihat ini kasusnya, kalau kasus hukum, pidana atau perdata, Anda punya hak untuk membawa ke pengadilan, nyewa pengacara dan seterusnya. Kalau urusannya dionek-onek wong, difitnah wong, belum tentu ada pasalnya. Nah, banyak sekali yang kita alami itu yang tidak bisa disentuhkan ke hukum negara. Nah, apalagi dalam pergaulan, cacat-cacatan, bully-bulian dan seterusnya. Nah, kita harus mencari jalan lain yang menyangkut atau yang berpedoman bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagunya Mbak Yuli ini kan ceritanya aku dilarani kaya ngopo, aku dibully kaya ngopo, aku dionek-onekke kaya ngopo, kuwi ora marake aku dendam karo wonge. Dan gitu ceritanya tadi. Ning aku njaluk, aku nyuwun, aku berharap angger Gusti Allah tambah sayang karo aku, tak ngapura wonge. Jadi rada nyang-nyangan sidik. Semakin Anda dijahati orang, semakin Anda punya potensi untuk lebih disayang oleh Allah. Makanya judulnya Sayang Padaku. Allah lebih sayang kepadaku. Ini sebenarnya diilhami dari peristiwa Rasulullah di Perang Badar yang pasukannya hanya pinten ya, Gus? 313. Melawan pasukan yang 1000 lebih. Koalisi Abu Jahal dan pasukan-pasukan dari daerah lain. Secara militer orang mungkin menang, gitu. Secara militer orang mungkin menang, maintenance perangnya juga rendah, bocah yo mengkuakui lah, saanane bocah lanang dijupuk, dikongkon dijak nang lembah Badar. Tapi intinya gini, Kanjeng Nabi ora gelem nu kalah sadurunge perang, maka pasukannya oleh Kanjeng Nabi dikasih tahu, ya Yohanes, wahai manusia, wahai para prajurit Allah, innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Sebagian teman-teman sudah pernah mendengar ini. Pokoknya pasukannya, nek ana apa-apa kowe kudu memberi optimisme kepada sapa wae sing karo kowe sing berjuang bersama-sama. Artinya apa tadi? Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan dilimpahi rezeki oleh Allah. Innama turhamuna tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Syarate kowe niatmu perang ki dienggo mbelani wong sing lemah. Wong sing dadi nek kowe gawe musala, gawe apa wae, niate ki dienggo wong sing membutuhkan, wong sing lemah, wong sing dhaif ya, sing du'afa, maka Allah akan berlipat-lipat pertolongannya kepada Anda. Jadi pasukannya Rasulullah yang hanya 313 itu dikasih tahu, setonggo kowe menang insya Allah. Angger niatmu tinggu belani bapak ibumu sing lemah ning kampung Madinah kae, kan gitu. Ning jane Kanjeng Nabi yo ngerti nek janjane nek secara ilmu militer ya mesti kalah lah. Amin gendo-gendo di ngene wis rubuh gitu. Nah, maka dia terus bilang sama Allah Kanjeng Nabi, ya Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Pokoke Gusti Allah niki perang niki kula lakoni kali prajurit kula. Ajeng kalah monggo kula mboten napa-napa. Ajeng mati kabeh monggo kula lila. Ajeng mudyar kabeh wis ora apa-apa wis. Angger panjenengan apa? Ajeng angger panjenengan mboten duka ten kula. Asal Allah tidak marah kepadaku. Ilam takun alayya ghadabun, angger Gusti Allah, angger asal Allah tidak marah kepadaku, fala ubali, ora paten aku kalah ya ben. Nek kowe kepepet banget ki kuwi wiritane le ya. Kowe kepepet banget, ora paten ben, angger Gusti Allah lan nesu karo aku ben, bangkrut ya ben, mudar ya ben gitu ya. La ubali kuwi bahasa cara Jawane ora paten. Apik to kuwi? Ora padhean. Dadi jebul kuwi ya hadis kuwi. Ora padhean kuwi, gitu ya. Los. Kowe seneng karo cah wedok bul disaut karo kancamu. Kok parani calani la ubali. Ora padhean, ngono kira-kira. Gitu ya. Nah, Allah ternyata menyayangi orang yang mau kehilangan dunia dan memilih kasih sayang Allah. Baik kalangan apa, termasuk nyawamu rawa angger Gusti Allah sayang karo dhek. Asalkan
Karena itu Tuhan menjadi sayang padaku. Langsung lah, itu. Nah, kui aku seneng banget karo wiritan kui. Jadi aku ana apa-apa kae aku ora dendam. Ning pokoke aku matur nang Gusti Allah mboten napa-napa kula jeng didak-idak dielek-elek ajeng terus diapake ora apa-apa monggo dipateni monggo angger Gusti Allah ora nesu nang aku. Syaratnya meniku tok. Nek wis didak menungso Gusti Allah nesu modar wis. Jadi insyaallah nek jenengan ngalami napa-napa tolong baca itu. Illam takun alayya ghadabun fala ubali diteruske ning njero ati rapadaan ngoten nggih. Entuk ora wiritan cara Jawa. Angsa ning aja pas sembayang ngimami nganggo cara Jawa ya aja ya. Wong Kanjeng Sunan Kalijaga iki dienggo rezeki sehari-hari kan muruki Allahumma tekno Allahumma tuhno. Gusti pokoke menawi mumpun entek kula nyuwun wonten melih nggih. Angger butuh ana ngoten lho. Dikowe pengin ndi? Sugih di deposit oke. Ya, ning pas kowe butuh urung karuan ana. Apa kowe milih ora pati sugih ya melarat biasa. Ning angger butuh mesti ana. Sing ndi? Aku ngerti kowe. Jawab sing ketiga. Ya sugih ya nek pas butuh ana. Akarang geragas menungso kan ngoten nggih. Itu ya. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian. Ini saya ora tega karo sing mburi-mburi apa tak ngadeg ya. Ya minggun kasih sayang wae ora mergo aku pengen ngadeg ya. Ini mesake sing mburi-mburi kae ya. Bib, saya mau izin ya. Nyun sewu saya tak main ketoprak ya. Jadi saya ngulang dulu yang beliau ceritakan. Jadi zaman biyen iki suwe banget biyen sadurunge ana Nabi Adam ya. Ana malaikat sing paling senior, sing paling sepuh. Kuwi jenenge Syekh, nek saiki nganggo Syekh ya. Nek biyen urung ana Syekh, nganggo apa biyen ra ngerti Gus, mungkin apa Raden. Syekh Kanzul Jannah. Kanzun itu pundi-pundi, jannah itu surga. Jadi malaikat yang mengurusi seluruh anasir rezeki di surga. Itu namanya Syekh Kanzul Jannah. Dia lebih tua dan lebih senior daripada malaikat Jibril dan adik-adiknya. Mikael, Israfil, dan Sakhalatus Samsi, macam-macam malaikat yang lain. Nah, mergo yang paling taat kepada Allah adalah Syekh Kanzul Jannah. Terus Gusti Allah ngekei perkenan atau ngekei bonus untuk dikongkon tamasya ke seluruh alam semesta. Dikongkon apa ya? Apa jenenge nek saiki cara touring apa? Nek tas sekolah kayak apa? Ora studi tour apa kayak? Outbound. Nah, terus Kanzul Jannah, Syekh Kanzul Jannah terus kowe dolan rono, Jul. Nggih. Terus dari langit ke-7 turun ke langit 6. 1000 tahun dia di sana ndelok-ndelok sembarang gitu. Ono sanggeran, ora ono iki sanggeran ning kene. Terus 1000 tahun di langit ke-5, 1000 tahun di langit ke-4, 1000 tahun ke-3, 2 dan terus terakhir di bumi. Ketika Kanzul Jannah sampai di bumi, dia jatuh cinta karo keadaan di bumi. Ono wit-witan, ono segoro, ono kali macam-macam. Sehingga beliau tidak mau balik ke langit 7. Di sini Kanzul Jannah mendirikan kerajaan. Nah, kerajaannya dia bergelar Raden Prabu Asmoro Bumi. Kuwi sanate kon dicak mudhara ora ngerti pokoke aku ngono kuwi. Ora percaya rasa. Dirung iki padha-padha ora ngertine ning pokoke ngono kuwi. Ya. Jadi aja dirungokke aku ming pokoke kowe gelem nikmati apa ora, nek nikmatono, nek ora masalah. Nah di sini dia mendirikan kerajaan. Kelak dia akan bernama Semar. Kelak. Makanya Semoro Bumi. Dulu saya bikin drama yang jadi Prabu Semoro Bumi adalah Joko Kamto yang sebelah kanan itu, Prabu Semoro Bumi. Dia mendirikan keraton di sini selama 1000 tahun lebih. Tiba-tiba Allah punya ide untuk bikin manusia baru.
Karena sebelum itu sudah ada manusia yang urung kaya kowe. Ya. Anda tahu kalau jin itu kan belum ada standarisasi. Nek kowe wis standarisasi, nek ndase semono, awake semono, ya. Irunge semono, nisore ya dawane ora nganti 3 meter. Ya. Paling 12 cm, 16 cm ku wis pol ya, wis ngrepoti kuwi. Enggak ada standarisasi. Nah, jin itu ndak ada standarisasi, ana sing sirahe cilik awake gedhe, ana sing ndase gedhe awake cilik, ana sing kupinge tok dawa, ana sing irunge tok dawa, ana sing tangane dawa banget gitu ya. Jadi jin itu bermacam-macam bentuknya karena Allah belum menentukan standarisasi atau regulasi kemakhlukan. Ya. Nah, semua bumi krungu bahwa Allah akan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Padahal dia bikin kerajaan fil ardi di bumi. Itu semua bumi iki. Jadi Prabu semua bumi itu. Akhirnya Jibril dan adik-adiknya, teman-temannya disuruh ambil bril njupuka lempung ning bumi. Engko damel napa Gusti Allah? Engko gawe ya tapel. Tapel itu patung dari tanah liat. Yang namanya jadi tapel yo engko digawe Adam kuwi mau ya. Jenenge tapel. Nek cara wong Jawa biyen. Kok singkat kata Jibril rene semara bumi ora gelem, sapa kowe ngopo kowe rene? Iki keratonku. Diusir Jibril dan Jibril kalah sama semara bumi iki karo Kanzul Jannah iki. Akhirnya Mikael kalah. Israfil kalah. Israel ndelok Kang Mas telu kalah kabeh mikir deh. Oh ya wis nganggo strategi militer yang akhirnya malaikat Israel datang ke bumi ngejak seorang asisten namanya malaikat Salim. Jenenge sapa malaikat Salim ya. Jadi nek kowe duwe anak jenenge Salim ben engko dadi asistene malaikat Israel nyabuti nyawa ning ndi. Ya. Wes begitu Israel sampai dengan Salim, Salim kon mudhun langsung nang semara bumi nang Kanzul Jannah kon nggodho. Lho, ora. Walik. Aku dielike kleru nun, nggih. Si Israel langsung mudhun depan duel musuh Kanzul Jannah. Ya, Kanzul Jannah. Terus Salim dikongkon mubeng-mubeng. Kon mengawal pertarungan itu gitu ya. Terus bar kuwi Salim kon joget, kon nyanyi, kon macam-macam ya ketika dia duel. Begitu Salim ini kan namanya aja Salim. Ya, Salim itu orang yang makhluk yang penuh keindahan, makhluk yang penuh keselamatan atas hati, atas nyawa, atas roh dan seterusnya. Nah, ketika Salim nyanyi-nyanyi, si semua bumi ndelok. Begitu ndelok Salim, Israel nyolong lemah. Begitu nyolong lemah, melayu, mabur, Salime saya ini begitu Salim selesai, loh kok wis ora ono. Jadi wis kecolong tanah liate dibawa ke langit 7, itu ya ceritanya dihapusi si Joko Kanto iki, si Semara Bumi dihapusi gitu. Nah, sampai di sana, sampai di langit 7 terus lapor kepada Allah, ini saya sudah dapat apa jenenge lemah. Akhirnya Gusti Allah ngongkon Israel gawe patung, gawe tapel. Persis kaya kowe iki. Ya kaya ngono kuwi. Nah. Terus wahing tadi disebul karo Gusti Allah. Sirahe. Terus mengucapkan alhamdulillah. Terus malaikat liyane jawab yarhamu Allah, terus kowe jawab meneh yahdikumullah wa yuslihu balakum. Njur disebut meneh dodone. Set. Weng, alhamdulillah kabeh jawab yarhamukallah, terus Adam jawab meneh yahdikumullah. Terus disebut paling ngisor. Set. Wes ngono kae to. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum gitu ya. Tiba-tiba ada suara dari bumi. Kan Adam wis nyawane wis ana, wis dikai energi akal, energi kolbun dan energi apa wis jenenge? Wis mbok sak karepmu.
Ya, tiba-tiba ada suara dari bumi, dari Kanjul Jannah. Ya Allah, ngopo dadak gawe menungso. Nah, ayatnya pripun iki? Ngopo dadak gawe menungso itu kan kalimatnya iblis. Ya. Kenapa memberikan manusia yang toh nanti kerjanya akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Ya. Kola ataja'alu fiha mayyusiduna fil ardi wa yusikud dima. Itu dari suaranya nganggo sound system gede banget kae nang langit 7. Nyewa ning Semarang. Iki tambahan pokok nek kowe percaya mudar gitu. Ya oke ya. Terus Allah jawab, meneng kowe ora ngerti, aku sing ngerti, gitu kan? Faqala la ta'lam wa ana a'lam. Kira-kira gitu ya. Nah, innaka la ta'lamu ma la a'lamu ma la ta'lamun. Kowe ora ngerti meneng wae. Nah, jadi akhirnya Adam sudah dibikin begitu dia ada suara tadi membantah Allah, maka Kanzul Jannah oleh Allah dipanggil iblis. Jadi iblis itu sebenarnya adalah peran dia, tapi aslinya dia adalah malaikat yang tertua, yang paling sepuh, yang paling taat kepada Allah, tapi dia tidak setuju atas penciptaan Adam. Nah, saiki iblis iki, saiki gaya gitu, angger delok Indonesia, delok ndi kan gitu, kula ampun kondo, mung perang, cacat-cacatan, mung buli-bulian, medsos niku isine mung tai kali. Wah, iblis lagi bangga, gitu. Mangoco niku, babe.com. Nah, wes, gitu, lambeturah.com. Nah, iblis lagi udah umum, ya ternyata manusia memang kerjaannya saling membunuh harga diri sesama manusia dan merusak bumi. Tambang dikeruk ora tau njaluk izin karo Gusti Allah gitu. Emas dintekke ning Papua nguripi wong sak Amerika ora tau njaluk izin karo sing duwe. Sak piturut akeh banget. Tapi intinya adalah bahwa iblis itu sebuah peran. Aku mikir dhewe. Kedua, Kanjeng Nabi Muhammad kuwi iso nyeluk iblis ora? Pernah Kanjeng Nabi nyuluk iblis dikongkon nyeritani para khalifah Umar, Utsman, Abu Bakar dan semua ceritake nang Umar iki. Kabeh Umar ketika iblis datang langsung go. Srat ngono gitu, arep dipateni. Terus iblisnya pura-pura wedi. Mboten ngono kae ta. Kira-kira wedhus iblis karo Umar menang sapa? Aning iblis rendah hati pura-pura wedi kae. Kula wedi padahal nek iblis gelem ora menang, ya toh? Mulane kowe aja sombong-sombong karo iblis disikat ngono. Dan seterusnya. Nah, Rasulullah menanyai macam-macam kepada iblis. Iblis menjawab dengan tertib. Sapa sing kok wedeni, sapa sing kok budamu piye, temamu piye, diceritakan semua sama iblis kepada Rasulullah dan para sahabat. Saiki pertanyaanku. Nek can iblis ki musuhe Kanjeng Nabi gelem kok ditakoni. Jadi apane ya janjane? Yo ora CS. Tapi pokoknya kue memahami kabeh kuwi ojo seperti memahami dunia manusia. Kita tidak tahu persisnya, tapi itu kira-kira sebuah urutan adegan strategis yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane aku selalu dimanya ojo benci iblis, ojo benci jin. Gitu. Pokoknya ojo gelem dijak ngono wae lho. Nek rasa benci. Wong saiki lak dididik benci, Gus. Babi ora entuk dipangan dibenci. Ngapa benci babi? Kelonono ora masalah. Ning edan gitu. Nek dipangan ora tentu. Apakah kalau tidak boleh lantas alasan untuk membenci? Misalnya aku ora entuk ngawini adimu wedok. Kowe ora entuk ngawini adimu wedok. Apa njur kowe benci karo adimu wedok? Tidak. Jadi haram dengan kebencian tidak ada hubungannya. Betul enggak? Apa kowe ora entuk mangan apa saiki sing
Sengsu, iki senengan sengsu. Asu ki dosa apa? Ayo sebutan siji dosane asu. Ora ono ta. Jadi kira-kira asu mlebu neraka ora? Ayo nek kowe mungkin ta? Ayo lah ngopo kowe? Kowe nek kowe benci karo asu, kok asune ngomong lho. Enggak dijawab lho kowe. Mulane kowe karo asu nek ketemu asu, babi, wedhus kuwi Kang Masmu Pak Adimu. Kang Mas dhisik endi kewan karo manungsa diciptakan? Berarti nek kowe ketemu kewan ngundang Mas utawa Mbak. Ngono ya, nek ana sapi liwat ajeng temu ndi Mbak, ngono ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tanah liat itu salah satu yang kita pertanyakan adalah tanah liat itu adanya di mana ya? Ning Amerika ra ono. Ning Arab ra ono. Ya ning di meneh. Ya wis ning kene iki pulau yang Allah menyayanginya. Pulau yang surga runtuh sedikit menjadi pulau Jawa. Gitu loh. Wes. Aku ora GR loh ya. Ane kan angel golek lempung ning Amerika. Golek lempung ning Arab ning Israel ra ono sing ono ning Jawa. Berarti biyen keraton iblis ning kene, Israel njupuk lempung yo ning kene. Tinggal masalahnya kuwi Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Jawa Barat. Nanti kita cari bersama-sama. Gitu ya Mas ya, tadi jelas ya. Nah, apa meneh? Bib, saya mohon antum pasti hafal ayatnya. Prajuritnya Nabi Musa iki lak kesel. Bendino mangan kurma wae. Akhirnya prajurit Nabi Musa nagih nang Kanjeng Nabi Musa, mbok kula didolekke bayem, brambang, bawang, kacang adas kali sayur-sayuran. Nggih mboten? Aku ayatnya ora hafal. Sengaja saya tidak hafalkan supaya saya bisa tanya sama Habib. Anak aku hafal tak pek kabeh nggih. Mulane aku ndonga barang rapati hafal supaya bukan saya yang berdoa. Ngono ya. Oke. Apa ning Arab ana bayem? Apa ning Israel ana bawang? Sayur-sayuran. Angel ana niki ning kene. Dadi prajurit Nabi Musa iki wong endi to kuwi? Kok bosen karo kurma njur njaluk bayem iki lho. Ki mesti bocah Temanggung. Bocah Wonogiri, Keranggan, gimana? Loh, nalare ngono ta ya? Kalau kita di luar negeri, kalau kita pergi kemana-mana, yang kamu rindu itu apa? Ayo, panganan sing ana ning desamu to. Ya ta, kue lunga kaji 40 dino. Kan mesti kangen kerupuk. Mesti kangen apa? Sambel, jengkol. Gitu toh? Nah, prajurit Nabi Musa ini kangen karo makanan lokal yang biasa mereka makan. Jadi prajurit Nabi Musa ini jane cah ngendi? Aku ora ngarani wong Jawa lho ya. Ning nalare piye iki njaluk bayem bareng kuwi. Ana wong Timur Tengah njaluk ning Mesir kuwi ndelok bayem, aku wis ning Mesir suwe. Ya angel ndelok bayem edan kok. Itu loh ya, itu contoh aja. Oke, itu kira-kira teman sekalian. Oke, kira-kira cerita beliau tadi seperti itu. Nah, kita sekarang urusannya bukan benci, urusannya tidak melakukan. Aku takon. Kowe untuk mangan tayur. Ning kowe benci tahimu ora? Lah ya ora entuk wae rasa benci. Apa kowe nising asu bajingan ki ae ora? Ora entuk wae ning rasa benci nggih mboten? Lah wong iso sukanya benci to. Didik benci angger wis cebong benci. Angger wis kampret benci. Ngono kuwi lho tahi ora entuk kok benci ya. Engko tahi ning guyu iki ana benci ya sak karepmu. Ya toh? Ini benci ini loh. Ini kenapa sih kok orang pada suka benci itu kenapa? Aku kesini kenapa aku kesini? Because I love you. Karena aku cinta kepadamu. Nek orang ngopo aku rene? Arep nyalek po?
Ora aku rene. Desa kluthuk kaya ngapa ning gunung kaya ngapa aku rene. Ya ora? Ya ora dadi apa aku ning kene? Aku takon, jadi presiden enak endi dibanding dicintai dan mencintai orang banyak. Mulane aku milih ngene bae. Dan sing iso cinta tenan iku wong nisor-nisor. Nek rada dhuwur kae wis mulai politik kae. Nyedak-nyedak aku ben fotone engko dipamerke ning Facebook, yo digawe golek proyek. Aku baru ketemu Cak Anu, oh iya toh, salam ya, ngono kae itu proyek. Gitu ya, oke. Allah itu memberi firman, memberi ayat itu ada yang bersifat perintah, ada yang bersifat informasi, ada yang bersifat tawaran diskusi. Kok tawaran diskusi? Nek perintah jelas sholato, kira poso, ya. Nek informasi ki mau robbase baru malika baru ilah. Berarti ini satu metode sosial. Misalnya Bapak dari Kesra, Habib dari Nahdlatul Ulama, dari siapa presiden, kepala polisi, bupati, kepala rumah tangga, siapa saja memperlakukan anak buahnya atau lingkungannya itu nomor satu harus dengan robbaniyah. Jadi dengan la ilaha illallah. Dengan qul a'udzu birabb. Jadi nomor satu approach-nya kiai kepada santrinya adalah kasih sayang, pengayoman, dan kepengasuhan, gitu ya. Nanti kalau ada kasus-kasus yang membutuhkan kekuasaan, baru keluarkan kekuasaan. Nek ora perlu rasa. Saya selama Mak Ihan tidak pernah pakai kekuasaan, selalu tak tawarkan, betul enggak? Saya tidak pernah pakai kekuasaan. Sampai hari ini saya belum pernah pakai kekuasaan dan belum pernah pakai kekuatan. Nah, nek wis kepeksa kekuasaan kait, misalnya Anda polisi, wis tetap polisi kan pengayom rakyat, jadi nih. Maka, lu kan begitu jargonnya itu. Maka dia sikap sehari-harinya adalah mengayomi semua pengendara dan semua rakyat. Nanti kalau ada yang ngelanggar, baru dia tunjukkan kekuasaannya. Prit, iki lali pun aku polisi, aku kuasa loh, ngerti kan? Anak iso rasa nganti ono prite polisi. Karena semuanya pada taat dan bekerja sama satu sama lain. Engko nek wis nganggo kekuasaan, wis kasih sayang, wis ono sing ngeyel, polisi lagi nganggo kekuatan. Leren. Mudun. Ngene, ndasmu, saya lagi kenal pot. Ayo digas. Terus kupingnya kon ngrungokke kenal potnya dhewe. Itu pakai berarti ilahinas. Lho ndak? Kowe karo kancamu yang ngono penuh kasih sayang. Ku nek wis rada ngeyel lagi tuntutan lho, aku iki kuasa lho. Aku iki ndek kedaulatan lho. Engko nek isih ngeyel meneh, piye tak polo apa piye? Kan gitu. Baru pakai kekuatan. Nah, kalau bisa hidup ini apa negara, apa masyarakat atau umat, kalau bisa hanya memakai yang pertama, qul a'udzu birabbin-nas. Nek kepeksa banget pi lagi malikin nas, nek ora ana dalan liya ilahin nas. Nek iso ora usah nganggo ilahin nas. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Jadi banyak sekali pelajarannya bisa kita ambil dari ini ya. Satu, gue ora kenal satu sama lain mayoritas toh. Tapi tanpa kenal pun kita bergembira bersama memuji Allah, memuji Rasulullah. Satu. Ngene iki ketoke Gusti Allah ora tega mlebu nang neraka. Wong bareng-bareng kaya ngene Kanjeng Nabi we nangis iki nek ndelok iki ya. Insyaallah nangis kabeh. Terutama sing jomblo-jomblo iki wis dipercepat kuwi. Ngono ya. Lah ini gawe nyambut gawe. Ya. Nomor 2, beliau tadi mengatakan latihan konsentrasi. Konsentrasi itu nek diteruske jenenge kekhusyukan. Ya ra? Salat itu meskipun kamu memenuhi syar'inya, tapi kan tetap sing nomor 1 lulus orane kan khusyuk. Meskipun kata khusyuk tidak ada dalam fikih. Sing penting kowe takbiratul ihram nganti tahiyat akhir kan ngono kan? Khusyuknya ndak dipersyaratkan dalam fikih. Ning nek kowe ora khusyuk menurut kowe salat apa ora? Nek ora khusyuk, ora konsentrasi nang Allah, kira-kira menurut gue sholat apa ora? Ora toh. Jadi fikih itu hanya panduan teknis, tapi pencapaian sholat adalah
hatimu sendiri yang berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngono ya. Sip. Ilir-ilir kita belum bisa melacak yang menciptakan siapa. Ada yang bilang Kanjeng Sunan Ampel, ada yang mengatakan Sunan Kalijogo, macam-macam kita tidak bisa melacak gitu ya, kecuali kita ke kuburan beliau tanya langsung. Aku ya wis takon bola-bali ora dijawab, ngono takon, melayu aku. Tapi ya dijawab ngoten nih, ngomong kae, ngono wae takon, melayu aku. Aku sering ngono-ngono kuwi. Dijawab yo ora penak kae. Aku rada ngersula kok sialah. Kadang-kadang aku rada ngersula. Jeneng ngersula ya entuk to ya. Terus aku rada sambat nang Gusti Allah, terus Gusti Allah njawab aku. Tapi arep gantian apa piye? Gue dadi Allah ya, kita dadi Ainun. Ampun modar mboten ngono. Itu ya. Oke. Kalau ilir-ilir kita belum tahu, tapi pokoknya yang penting manfaatnya kita junjung dan kita nikmati. Nek ya Thaibah ini dari Burdah apa bukan ini? Dari Burdah ya, berarti Syekh Imam Busyiri dari Alexandria. Alhamdulillah masih selamat dan teman Kiai Kanjeng pernah selawatan di Masjid Imam Busyiri di Alexandria atau Iskandaria di Mesir dekat Israel, gitu ya. Kita selawatan, isi wedi selawatan ki untuk terbangan pora, gitu kan. Jadi kita di masjid itu, terus ke makamnya beliau kita keliling, terus aku jajal apa lagu apa kayak Sholatin Allah. Oh ya, An-Nabi sallu alaihi. Gini, rengeng-rengeng. Sambil merabain tuh ora ya selawatan gini gitu kan. Aku wedi ku ndak iki PKS. Aku wedi waktu kuwi. An-Nabi sallu alaihi. Gitu ya, terus semua kancing apal. Sallallahu ya yanalul barakah. Kuluman sallu alaih. Dadak saya An-Nabi ya hadir. Malah banter deh. Oh, berarti ento saku Irfan karo sapa? Pak Rohmat. Jadi melayu nang bis jupuken terbangi. Terus kabeh terbangi diliki ngene. Diliki kabeh wedi nek ora entuk terbangan. Terus aku takon, "Syekh, mungkin hadzaula." Untuk ngene pora. Mada? Hakada. Oh, mungkin fadol. Wow, blak wis dadi cacah wis seneng banget. Dan ora leren-leren Mas selawatan Mas. 2 jam ora leren-leren. Dan Allah menyayangi Kiai Kanjeng sebabnya apa? Karena yang mimpin selawatan akhirnya kan syekhnya. Bukan saya Imam Busyiri. Imam Busyiri zaman biyen iki syekh yang mimpin masjid itu. Dan semua yang syekh itu lantunkan, Kiai Kanjeng pas apal. Berarti dirahmati Allah toh, bayangke nek sing kene ora apal. Hawa. Ya ta, dilala apal kabeh salatun minallah ya Thaibah. Ya Imam Rusliya sanadi gitu. Neng waktu itu urung ono Habib Syekh. Sehingga cengkok kita belum kita rubah. Kan nek Habib Syekh kan cengkoknya bagus. Ya Imam ya sanadi ngono. Waktu itu urung ono. Waktu kuwi to. Nah, endingnya pokoknya kita selawatan bareng-bareng di sekeliling makamnya Syekh Imam Busyiri gitu ya. Di Alexandria, alhamdulillahirabbil alamin. Terus begitu selesai jam 11 bengi kayak Islamiah itu didekep karo saya. Wah, suwe banget kayak. Wah, LGBT ya. Lah didekep suwe banget iki. Islami gitu, dowekep suwe banget ya. Waduh iki. Mairil ini caranya. Nyetas Mairil ya. Ya zaman yang pesantren kan ya ngono-ngono sidik-sidik ya to ya. Ning aku tahu dikene ngono tak tendang ndak sidik yes. Aku kok dimairili ya ta. Tak incer, tak pelayoni, tak tendang ndak sidik yo kerengan dihukum aku wis. Itu mulane rasa macam-macam karo aku ndak tak telorong kowe engko ya. Engko aku dihukum akhirnya diusir aku saka pesantren.
Dan gara-gara saya diusir dari pesantren itu maka aku berdiri di sini untuk mencintaimu. Ngono kira-kira ya. Terus ya Thaifah udah jelas. Ilir-ilir insyaallah. Tinggal sholatullah salamullah sholat badal karangan siapa? Mbak, Mas. Ini dari Mesir, dari Banyuwangi, Kiai Haji Ali Mansur menciptakan sholawat ini karena mimpi dirawuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus diwurui sholatullah salamullah kui, gitu ya, Kiai Haji Ali Mansur pada tahun 1962. Sekarang makam beliau di Tuban dan Kiai Kanjeng segera akan diundang untuk khol Kiai Haji Ali Mansur di Tuban, ya. Cuman tanggalnya masih dirunding, bisa apa tidak. Kita akan rame-rame ke sana untuk mengkholi pencipta sholatullah salamullah sholat badar gitu ya. Nah, apa namanya? Kita tidak tahu apa bisa. Nek pas aku njaluk September pertengahan pepiye. Nek aku ora ngerti apa iso karena jadwal Ki Kanjeng Ki mengerikan. Aku wani ndelok 3 hari ke depan tok. Ya. Mau bengi aku pegang delok mulai saiki terus sesuk prei terus baru langsung nang Kudus meneh moko wis 2 dina wingi terus bar kuwi nang Pangandaran Jawa Barat Bandung. Kalau kita kemarin sudah ke Cirebon, udah ke Madura Timur, Pulau Talango sak piturute yang tidak ada kopi panas. Jadi aku kapusan terus aku. Jadi akhirnya serak aku, tak pikir panas bol ora. Akhirnya kini serak aku. Gitu. Nah di sini awas nih kopi ini ora panas. Oke, ya Allah, alhamdulillah. Oke. Satu nomor lagi yang kita bisa bersama-sama atau kita mau melanjutkan sharing seperti ini. Satu lagi, ya, satu sharing lagi. Sinau wis oke lah pengiki, lumayan ya. Sinau dudu barang dadi. Jangan terbiasa dengan sekolahan. Sekolahan kayak barang dadi, pelem gari kok pangan. Ning peloke dibuang toh. Ning kene tak kai pelok. Ngono lho. Mungkin orang dimut ya muten. Dimut. Ki daftar kowe iki. Daftar kowe cangkem neraka. Cangkem neraka. Dimut. Hai neraka. Aku nek diteruske dimut cangkem sing endi? Ayo lah. Wis kurang ajar ya wis. Jamaiyah wis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang monggo. Ora perlu tanya jawab ya. Wis Dan saya Mbah, wonten sing TCP wonten PR lagu wau. Oh iya sih. Apa? Sing napa lirik lagu wau. Oh iya, nanti mana-mana 2 orang aja di sini. Iya lali aku ya, tepuk tangan ya Allah. Iya, ngono kuwi aku delekke ya. Ayo Mas, satu persatu duduk di sini. Wah, ini wis mau menjadi mufasir. Mufasir itu ahli tafsir atau orang yang melakukan penafsiran ya. Dudu musafir loh ya. Ini musafir orang yang melakukan safar atau safari. Nek mufasir itu menafsirkan, kalau musafir dibalik, gitu ya. Oke, Mas, berdiri di sini, kemukakan namanya, aslinya dari mana, terus menganalisa puisi-puisinya, apa syair-syairnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Cahyono dari desa sebelah, yaitu dari desa Kemeloko, Dusun Dukuh. Sebelumnya izin dulu nih, Pak. Ini saya tadi dapat istilahnya mufasir atau mengistilahkan atau menerjemahkan lagu Sayang Padaku lirik per lirik. Ngoten Mbah niki Mbah. Dari yang saya amati, yang dari saya resapi sebenarnya dari lirik ini saya mendapatkan pemahaman yang sangat luar biasa. Tidak perlu ngelihat saya, tapi Anda merata ke semua. Ya. Jadi sok rono, nang burine sekali-sekali aja. Pemahaman yang sangat luar biasa. Padahal dan sebenarnya dari pemahaman itu saya sebenarnya takut dan malu
untuk mengungkapkan di sini. Saya takut dan malu karena nantinya apa yang saya katakan, yang terjemahkan itu belum bisa dan saat ini sama sekali belum bisa saya laksanakan dan belum bisa saya kerjakan. Dalam lirik ini salah satu yang paling menonjol dalam bait adalah bait yang terakhir yang berbunyi, asalkan karena itu Tuhan menjadi sayang padaku, segala kehendaknya menjadi surga bagi cintaku, bukanlah apa kata manusia yang ku ikuti, tetapi pandangan Allah Tuhanku yang ku takuti. Ada tiadaku semata-mata milik jua, ada tiadaku semata-mata milik jua. Nah ini miliknya jua, menerangkan bahwa kita sebagai manusia itu adalah sangat lemah dan tidak punya berhak apapun, bahkan badan dan nyawa yang kita punya itu sama sekali bukan milik kita. Kita hanya dijilai lah istilahnya. Nak jilai HP, gawe SMS, gue balik meneh. Mungkin paman saya seperti itu, bahwa nyawa dan badan itu hanya dijilai. Nya tak jilai nyawa, gawe ibadah, nak jilai nyawa, gawe kue nyebut-nyebut asmane aku Allah misal gitu. Lah itu kita hanya diberi atau dipinjami, bukan diberi tapi pinjami. Nyawa dan badan kita untuk mengingat kepada Allah. Akan tetapi, padahal di dalam badan itu Allah meminjamkan kita tidak main-main. Kalau meminjamkan HP langsung iPhone XR, bukan hanya sekedar meminjamkan Mito 208 yang iklannya limpat, nggak bisa bicara, itu nggak bisa. Tapi langsung Allah itu memberikan kita iPhone XR, sangat luar biasa. Maka itu adalah karunia yang sangat luar biasa yang diciptakan Allah, yang dipinjami Allah untuk kita. Tetapi kita itu seringnya suka bersombong diri, suka lupa diri ternyata. Itu yang saya rasakan, paling saya rasakan adalah lupa diri. Itu ketika kita Allah itu memberi suatu karunia yang sangat luar biasa, tetapi dari karunia itu kita itu malah cukup hanya sekedar untuk sholat. Sholat itu dinding. Untuk sholat bisa kita sholat cukup sholat 5 kali subuh sampai isya. Lah subuh sampai isya kita sudah bangga. Oh, kita sudah bayar tuntas apa yang dipinjam Allah kepada kita. Bahkan itu kita sama sekali belum bisa. Bahkan sampai tuntas pun kita langsung memilih surga. Padahal yang paling penting adalah sebenarnya yang saya rasakan dari lirik ini adalah bukan surga yang dijanjikan kepada Allah, tetapi suatu saat ketika kita beribadah kepada Allah, apapun caranya, adalah suatu saat kita bisa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa. Itu yang sebenarnya yang pahami dari lirik ini. Allah menciptakan surga untuk balasan kepada yang beribadah dan taat kepada Allah. Berarti artinya Allah itu lebih baik dari surga tersebut, gitu. Tadi selama ini yang saya pikirkan adalah ketika beribadah kita akan mendapatkan surga. Tetapi dalam lirik ini saya mendapatkan bahwa surga itu tidak penting. Dalam lirik ini saya mohon maaf sebenarnya, maaf. Tapi setelah itu dari lirik ini surga itu tidak penting. Yang penting adalah kita bisa bertatap dengan Allah, kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam keadaan apapun. Ketika kita bisa merasakan kehadiran Allah, bisa merasakan sesuatu yang sangat kita itu hanya diciptakan dan dipinjami raga dan nyawa itu hanya untuk beribadah kepada Allah agar nantinya kita bisa berjumpa dengan Allah. Bukan surga sebenarnya, tapi yang saya ambil dari ini. Karena dalam telir ini ada sebuah bait atau yang berbunyi, andaikan dunia mengusir aku dari buminya, tak akan aku merintih, juga tak akan aku mengemis. Ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan bagiku untuk membalasnya. Ketika kita sudah sudah klop atau sudah meresapi itu Allah dalam hati kita, bukan lagi surga, bukan lagi takut neraka dan ingin surga, kita tidak takut apapun dengan apa yang terjadi. Bahkan ketika kita diusir dari dunia ini agar tetap bersama Allah, kita sudah masih bisa merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang
sebenarnya saya takut tentang hal ini karena juga mungkin saya tidak bisa merasakan, belum bisa menjalankan atau merasakan apa yang saya utarakan. Saya menganalisis dari tafsir ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah merasakan apa nikmat kita kepada Allah, nikmat kepada Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun terjadi kita sangat pasti akan menerima dengan apa adanya. Itu diterangkan pada bait pertama, duka derita duka laraku di dunia, tidaklah aku sesali juga tak akan kutangisi. Sesakit apapun yang kurasakan dalam hidupku, semoga tak membuatku kehilangan jenis jiwaku. Saat sekarang ini, kebanyakan kita tuh sudah diberi karunia yang sangat luar biasa. Seperti halnya badan kita, struktur biologis kita itu sudah sangat luar biasa. Mata sudah ada 2, hidung 2 berlubang itu menghadap ke bawah bukan ke atas. Kuping berlubang di samping bukan di depan. Itu adalah sesuatu yang sederhana, biologis kita itu sangat luar biasa. Berarti kita seharusnya seharusnya bersyukur apa yang kita punya. Tapi ketika sedikit di dunia diberi sebuah ujian, itu akan sudah menjadi penyesalan dalam kita tidak bersyukur. Loh, aku kok gini loh. Lah ini ketika kita belum memahami atau belum memahami secara sempurna, itu seperti ini, apa yang diterangkan dalam bait tersebut. Padahal dalam bait tersebut, dalam bait ini duka derita duka laraku di dunia, tidaklah aku sesali. Ketika kita sudah mengenal Allah, kita sudah hanya berharap ridho Allah, maka duka dan apapun yang di dunia ini tidak akan pernah kita sesali, tidak akan pernah kita ratapi. Karena itu hanya semata Allah menginginkan itu kepada kita, bahkan padahal kita itu tidak bisa menikmati. Tapi Allah menginginkan kepada kita, justru itu adalah hal yang paling baik bagi Allah untuk kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana, dari mana baiknya apa yang diinginkan Allah tersebut. Tapi itu pastikan yang terbaik untuk Allah. Mungkin cukup segitu saja. Ya. Mohon maaf sebenarnya. Saya mohon kalau ada respon, tambahan, kritik atau rasa syukur dari Bapak dari Habib Mas dari PCNO dan siapapun dari tuan rumah, barangkali ada respon kepada ini tafsirnya oke banget ya, dan memang dia hayati betul, tapi mau kalau ada respon, kritik atau rasa syukur dari Bapak dari Habib Mas dari PCNO dan siapapun dari tuan rumah, barangkali ada respon kepada ini tafsirnya oke banget ya, dan memang dia hayati betul, tapi mau kalau ada respon. Wonten Bapak Bib, tafadhol Bib. Tafadhol Bib. Apa yang disampaikan Mas siapa ini? Siapa? Irfan itu ngerti mana nih dong, wonge diomongi gampang dong itu Mas Irfan. Nah, yang disampaikan beliau ini yang dimaksud adalah kemakrifatan hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, inti dari manusia itu diterangkan, manusia itu diterangkan di dalam 6666 ayat yang kemudian disimpelkan di induknya sing rupane Fatihah lalu disingkat menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua yang terjadi yang menimpa kepada manusia itu karena Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Nah, di saat orang mengerti Allah sebagai pangeran ini, maka itu akan menurunkan rahmat bagi orang itu sendiri. Sehingga apa yang menimpanya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu yang menimpa manusia itu tidak hanya hal yang susah, karena di bahasanya saja musibah itu ngenei, bukan kena bes ya. Ngenei itu mengenai, ngerti lah mengenai. Ya menimpa tadi itu sing rupane jenengan untuk rezeki gede itu menimpa jenengan.
untuk susah menimpa jenengan. Untuk apa saja yang dari Allah Ta'ala atau dari makhluknya itu harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Nek susah ya kon sabar, nek seneng ya kon syukur. Nah, syukur ini yang biasanya justru akan disalahartikan. Jadi yang ditafsirkan oleh Mas Irfan ini sudah luar biasa. Jadi saya hanya menambahi bahwa acara seperti ini juga musibah bagi kita sendiri karena kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ingkang nyeret jenengan nyerat itu. Oh. Ini luar biasa kalau saya merasakan pengalaman batin yang luar biasa. Nggih, jadi nek umpamane dijerok-jerokake mungkin sulit untuk dipahami. Saya sepakat dengan beliau, ngaten nggih. Makatan. Saya nambah dikit, jenengmu kuwi jeneng apik banget ya. Nek ono iman kuwi adalah wataknya atau muatannya orang mukmin. Nek Irfan itu adalah muatan atau jarum penunjuknya orang makrifat. Jadi Irfan itu adalah pengetahuan yang akurat secara batiniah kepada hakikat Allah dan penciptaannya. Jadi Irfan itu nama yang sangat indah dan sangat bagus. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Oke. Kedua, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Agung Panuntun dari Dusun Kupen, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Yang dari Grabak tepuk tangan. Ngablak 2013, Mbah Nun pernah di sana, Mas. Oke. Nyuwun izin Mbah Nun, lan sedaya mawon. Sebelum saya membacakan tafsir dari lagu yang dibawakan oleh Mbak Nia, izinkan saya membacakan sebangga lagu yang tadi telah dinyanyikan. Tak kupintakan, kemanakah angin akan bertiup, kemanakah gerangan nasib akan berpaut ketika ia datang dan merenggut. Pada siapa aku akan mengeluh, membawa hati ini perasaan yang keruh. Jawablah, wahai jawablah. Terangilah Tuhanku, terangilah, kupasrahkan hatiku yang gundah. Tak kupintakan kutukan baginya, biarlah ia melangkah di jalannya. Engkau sendiri yang akan menentukan, memberinya hukuman ataukah ampunan. Ampunilah hamba yang hina dina, pada siapa lagikah hamba bisa meminta. Bersalah, sungguh hamba bersalah. Kelemahan, maaf, ini bukan HP saya, made in pinjaman. Kelemahan serta kealpaan membuat hamba terantuk di jalan. Tak kupintakan, hanya engkau tempat aku kembali, hanya rumahmu ya Allah, tempat aku bersuci. Tiada tempat lain untuk berpaling, membersihkan seluruh diri ini, membersihkan seluruh diri ini. Langsung kemauan nggih, langsung saja akan saya mencoba tafsirkan per bait. Kemanakah angin akan bertiup, kemanakah gerangan nasib akan berpaut ketika ia datang dan merenggut. Lagu ini menurut kesimpulan saya, menurut pendapat saya, jadi ini bukan mutlak sebuah kebenaran. Ini hanyalah sebuah metode atau sebuah jalan untuk mencoba mengulas, menguliti apa makna yang tersembunyi dari lagu ini. Lagu ini bercerita tentang pejalan sunyi. Pejalan sunyi adalah mereka, para pejuang, para pahlawan, mereka yang berbuat
yang nandur, yang menanam kebaikan, tapi jasa-jasanya tak pernah diperhatikan, jasa-jasanya tak pernah diakui. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan atau kebajikan-kebajikan tersebut, seumpama ada seorang relawan yang membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di jalanan, kotoran-kotoran yang menyumbat saluran-saluran air di perjalanan. Ketika ia membersihkan, ia mutlak lillahi ta'ala. Tapi suatu hari, entah 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau seminggu kemudian ada berita yang muncul di Facebook, di WA, di Instagram, mengatakan kalau ketua relawan Kabupaten Temanggung telah melakukan gerakan kebersihan. Padahal yang melakukan adalah si A, yang melakukan adalah si Fulan. Si Fulan tidak mendapatkan apa-apa, tapi yang mendapatkan penghargaan, yang mendapatkan aplaus, yang mendapatkan ucapan terima kasih adalah ketuanya. Inilah pejalan sunyi. Mereka yang nandur tidak pernah diakui, tapi mereka bisa lillahi ta'ala, bisa pasrah, lilo legowo. Karena jiwanya adalah jiwa kesatria. Contoh yang paling banyak di Temanggung ada yang namanya nyuwun ngapunten Mbah Nun, Guru Besar Pangeran Diponegoro inggih punika Kiai Haji Subhi Paraan, atau kita semua mengenal sebagai Mbah Subhi Paraan. Dia adalah proklamator bambu runcing yang mengobarkan api semangat perjuangan di Temanggung. Yang dimana pahlawan-pahlawan pada masa itu sebelum berperang mereka sowan dulu ke Paraan. Bambu-bambu yang mau digunakan untuk perang itu disepuh dulu sama Mbah Subhi, yang nama aslinya kalau tidak salah Raden Mangkujoyo, keturunan dari Prabu Brawijaya kelima yang mengasingkan diri ke Temanggung, tepatnya di Paraan dan tepatnya di Kauman. Panjenengan bisa sowan ke sana, bisa ziarah ke sana untuk melengkapi sejarah jenengan sebagai orang Temanggung. Jenengan harus bangga, jenengan punya patok negara yang bernama Mbah Subhi Paraan Temanggung. Terus yang kedua, pada siapa aku akan mengeluh, membawa hati ini perasaan yang keruh? Jawablah, wahai jawablah. Pada bait yang kedua, menceritakan pejalan sunyi yang baru belajar. Istilahnya pahlawan yang baru belajar. Kadang ketika kita melakukan suatu perbuatan kebaikan, ada rasa tidak terima. Ketika hasil karya kita, hasil pekerjaan kita dijiplak, diakui oleh pihak lain. Kemudian karena keadaan itu, karena pikiran itu, dia meminta kepada Gusti Allah agar menerangi hatinya, agar hatinya itu terang. Bahwa ketika dunia tidak lagi membutuhkannya, ketika dunia tidak memperhatikannya, masih ada Gusti Allah tempat bersandar dari kegamangan hatinya. Kemudian pejalan sunyi ini berdoa atau meminta kepada Allah yang isinya adalah tak kupintakan kutukan baginya. Rata-rata, kebanyakan kita semua termasuk saya, ketika ada orang yang menyakiti kita, pasti kita akan sakit hati, kecewa, jengkel, marah, atau istilah yang sering kita gunakan sehari-hari adalah serik. Kita dikatakan jancuk, dikatakan bajingan, dikatakan goblok, dikatakan negara yang tidak maju, dikatakan penduduk Indonesia ini orang yang bermalas-malasan, penduduk yang tidak punya masa depan. Orang punya masa depan, gundulmu yang merongos. Lah, tidak punya masa depan gimana? Kita itu loh jam 3, jenengan bayang itu Kang Sayur itu sudah berangkat nyambut gawe. Berangkat dari Kledung, stok sayur ke Pasar Tempel, ke Pasar Beringharjo. Itu orang Kledung kalau jenengan mau tahu. Jadi ini yang di Jogja, jangan teman-teman kayak Kanjeng. Jenengan bisa makan sayur itu sayurnya orang Temanggung. Itu nggih. Itu kemudian karena hatinya yang legowo, hatinya yang ikhlas, ia tidak membalik keadaan itu dengan mendoakan keburukan. Rata-rata termasuk saya, ketika kita disakiti pasti kita akan mendoakan yang jelek bagi yang melukai kita. Tapi pejalan sunyi ini tidak, dia justru sumeleh. Sumeleh dalam artian kata
Wis pokoknya nderek Gusti Allah. Gusti Allah kersane pripun kula nderek. Dia yang menyakiti saya, entah mau dikasih hadiah atau hukuman, itu tergantung Allah. Yang penting saya nandur. Masalah tukul kuwi urusane Gusti Allah, seperti itu. Terus setelah dia berprasangka seperti itu, dia memohon ampun kepada Gusti Allah. Karena manusia yang baik adalah manusia yang mengakui dirinya itu lemah. Manusia yang mengakui dirinya itu hina. Manusia yang mengakui dirinya itu kotor, jelek. Sebab kenapa? Karena kita semua tahu kita berasal dari sebongkah tanah. Sebongkah tanah yang diambil oleh malaikat yang kemudian dibawa ke langit, diciptakan menjadi kanjeng Nabi Adam, diturunkan menjadi kita semua. Sebaik apapun tanah akan tetap diinjak-injak. Itulah menggambarkan betapa derajat manusia itu, sesuci apapun itu, tetap akan menerima sebuah cobaan di mana kita akan diinjak-injak. Entah itu diinjak-injak harga diri kita, diinjak-injak nama baik kita, diinjak-injak keluarga kita, diinjak-injak masyarakat kita, bahkan diinjak-injak tidak diakui kalau kita itu adalah manusia yang baik. Nah, hal itulah yang kemudian dari pejalan sunyi ini diartikan sekuat apapun dia tetap manusia yang lemah. Kelemahan serta kealpaan membuat hamba terantuk di perjalanan. Terantuk di sini adalah kesandung. Jadi kadang kalau kita menjadi pejalan sunyi, ketika kita belum genap dalam menjalani ritual, menjalani metode atau menjalani perjalanan, mengarungi yang namanya pejalan sunyi, kita sering terantuk di jalan. Ada godaan kecil, kita diremehkan, kita disepelekan, kita tidak dianggap. Disitulah kadang kita merasa sakit hati atau serik. Hanya Engkau tempat aku kembali, hanya rumah-Mu ya Allah tempat aku bersuci, tiada tempat lain untuk berpaling. Akhirnya ketika dia menyadari bahwa perputaran waktu, tiada hal lain untuk kembali, hanyalah Allah. Tiada hal lain di dunia ini yang bisa memberikan hiburan, memberikan pengayom, memberikan obat hati selain Gusti Allah. Seputus asa apapun kita, seberat apapun kita, dan sekotor apapun kita, asalkan di dalam hati kita masih ada setitik cahaya yang Allah berikan kepada kita, maka tidak menutup kemungkinan kita akan diayomi oleh Allah. Kita akan dimong oleh Allah, kita akan dibesarkan hatinya oleh Allah, dan kita akan diberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang baik. Dan ketika sudah menjadi manusia yang baik, maka tuntaslah sudah perjalanan seorang pejalan sunyi, yaitu untuk membersihkan seluruh diri ini. Jadi mengutip dari apa yang disampaikan Mbah Nun tadi, ketika kita sudah meletakkan prinsip la ubali, ora paten. Aku dadi lurah, iso bangun masyarakat, masyarakatku pinter, masyarakatku maju, tapi besok nek aku wis ora ono, jasaku ora diakoni karo masyarakat, ora paten. Sing penting Gusti Allah ngerti karo sejarahku. Aku dadi kiai, ora dianggap karo warga masyarakatku, ora diuangke karo warga masyarakatku, ora paten. Sing penting aku ndongake karo warga kampungku kabeh selamat ketemu ning swarga. Aku dadi pemuda, aku dadi pelopor, aku dadi pahlawan ning masyarakat, pembuat ide, penemu gagasan, tapi gagasanku tak pernah diakui, gagasanku tak pernah diindahkan, gagasanku tak pernah diperhatikan, tapi suatu saat gagasanku dipakai dan namaku tidak dicantumkan dalam plakat atau dalam penghargaan. Ora masalah, sing penting Gusti Allah ngerti sapa mbiyen sing menemukan ide kuwi. Nah, itulah prinsip seorang pejalan sunyi. Rapaten, seperti Mbak Soeharto yang turun dari tahtanya kepresidenan, dia bilang ora dadi presiden, ora paten. Ngoten nggih? Nyuwun ngapunten, mbok bilih pematur kula kirang sae wonten kuping panjenengan sedaya. Kuping niku napa? Pemirengan nggih. Wonten kuping panjenengan sedaya. Apa yang saya sampaikan, inilah yang saya tafsirkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. Aku orang bayangke interpretasi dan penafsiran anak-anakku sampai sedalam itu dan seluas itu. Sehingga ini bagi saya merupakan rahmat yang luar biasa malam hari ini. Ya, tepuk tangan untuk mereka berdua. Untuk tuan rumah harap diketahui bahwa belum pernah ada makyan yang saya minta penafsiran dari jamaah seperti ini. Jadi ini adalah kali pertama kita lakukan dan hasilnya luar biasa, di luar jangkauan, di luar bayangan saya. Itu pertama, jadi luar biasa menurut saya. Ya Allah, jadi saya itu seneng. Apalagi aku kaya kok kudang. Jadi seluruh hidup saya itu kayak seperti yang dia katakan itu. Aku gak ya apa ora diakoni wong gitu ya. Wis akeh banget nek kowe tak critani ning ora tau diakoni wong dan aku akhirnya nulis kaya ngono kuwi dan Anda memahaminya. Alhamdulillah. Wis nek tak critani akeh banget ning aku makanya saya audien, saya ngerti audien ya. Kowe nek ngomong, kowe karepmu sing ngrungokke sapa? Nek kowe misale bersedekah, kowe sing kepengin ndelok kowe kepengin didelok sapa nek kowe sedekah? Jadi audien saya itu Allah. Pokoknya aku ngopo-ngopoi tak anggap sing nonton aku Gusti Allah ngono lho. Nek menungso wis pancen yo mripate rabun-rabun. Engko mripate rabun ya atine dengki kan gitu. Jadi saya tidak pernah diakui sepanjang hidup saya. Melakukan apa saja, tapi aku gak masalah seperti yang Anda bilang tadi, gak masalah. Dan itu ceritanya oke banget lah. Sampai malam hari ini. Kiai Kanjeng ini malam hari ini adalah pementasan ke desa-desa atau ke kota-kota ke 4.104. 4.104. Kowe tahu nonton, kowe tahu maca ning Suara Merdeka? Kowe tahu maca ning KR, apa ning Kompas, acara ning Kiai Kanjeng? Padahal adakah acara lain di mana orang bisa berkumpul, diam, khusyuk sampai jam 1 malam kaya ngene iki? Ono? Sak dunya ora ono. Ya, tapi mergo sing gawe Gusti Allah, aku ya ora njaluk menungso ndelok. Yang nonton Allah saja dan silakan nanti Allah yang menilai semuanya. Aku ora nuntut, ora nagih apa-apa marang padha-padha menungso, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima kasih kepada teman saya Temanggung. Anda menyebutnya jalan sunyi juga jadi wah aku jadi romantis iki mau. Wah jadi nek aku tak turuti nangis iki mau. Kowe kok ngerti aku to le. Ngono aku mau janjane asline ning ya ora penak aku ndak kok geguyu aku ya. Jane aku ngono kuwi ya Allah, kowe kok ngerti aku. Sangat terharu ngono iki jane aku ning ya wis ora lah wis. Ndak karo malaikat ngono nangis gembeng ngono setelah itu aku wis. Tapi teman-teman sekalian gitu ya. Ojo khawatir kowe, karena apa yang Anda ketahui di koran, apa yang Anda ketahui di televisi, apa yang Anda ketahui di buku-buku, itu bukan yang sebenarnya terjadi dalam zaman ini. Pahlawan semono kae belum tentu pahlawan. Dibanding wong cilik-cilik sing nglakoni macam-macam seperti Mbah Subhi, apakah pahlawan nasional? Bukan. R.A. Kartini, aku orang ngremehke ya, aku nulis buku harian. Pahlawan. Ah saiki kowe nulis buku harian sing akeh, sapa ngerti dadi pahlawan kowe. Itulah. Banyak kalau saya ungkap, makanya saya tidak ngurusi itu. Saya tidak ngurusi Republik Indonesia, saya tidak ngurusi presiden, saya tidak ngurusi pemerintahan, saya tidak ngurusi apa-apa. Saya nyatakan dengan tegas saya tidak mengurusi mereka semua. Karena kalau ini sampai ketahuan acara malam hari ini oleh yang Anda sebut-sebut tadi, engko dijupuk sing bagian iso diadu domba. Kita acara di Sleman, dari segitu banyak ilmu dijupuk siji sing kira-kira iso didu karo wong liya ngono ta? Nah, lak ngono ta? Nah, jadi aku wis singidan ra karu-karuan isih dipotret saka njaba, saka bolongan untuk kemudaratan, untuk sesuatu yang sifatnya adu domba. Makanya mulai malam hari ini kita ketat betul. Saya mohon kepada Allah jangan ada wartawan datang. Saya mohon kepada Allah kalau ada yang ngerekam kemudian diupload kemudian diadu domba, saya mohon ampun
Allah akan mengampuni Anda dan memberi rezeki Anda yang banyak sehingga Anda tidak punya keperluan lagi untuk nyolong-nyolong acara kita ini, gitu ya. Tak dongake kabeh wis tenang baik, Gusti Allah Maha Kuwasa, aja kuwatir. Karena maknya ini juga bukan saya yang bikin. Apa mungkin aku duwe kekuatan marake kowe meneng kaya ngene nganti jam 12 bengi, jam 1 bengi? Enggak mungkin saya punya kekuatan. Ini hanya Allah yang bisa membuat Anda diam. Kudu nguyuh. Ora karo-karuan ket mau to kok empet. Ya toh? Suhu 18 derajat Celcius coba. Ning kowe tetep ning kene iki sapa sing ngekeki kowe kekuatan kejaba Allah Subhanahu wa taala. Ora mungkin aku. Jadi saya juga tidak akan merasa berjasa atas semua peristiwa-peristiwa ma'iyah. Mari kita kembalikan semua kepada Allah dan tenang aja, Allah punya skenario, ojo khawatir. Dia yang Maha Kuasa, tenang aja. Gitu loh. Mbah Sukhi justru tidak dikotori oleh Republik Indonesia, ya toh? Radiakoni malah apik ta kuwi. Wong aku dikai dokter pembiro aku ora gelem. Telat kowe. Telat pol gitu. Jadi aku ora tahu. Semua hadiah yang diberikan kepada saya tidak ada yang saya terima. Hampir semuanya. Upama kepeksa ora penak ngono ya paling tak kongkon sabrang sing teko. Ning aku ora tau teko. Jadi saya tidak akan menerima hadiah apapun dari manusia karena manusia belum tentu memberi hadiah itu dengan ketulusannya dan apresiasinya. Tapi kalau Allah memberi rahmat saya akan syukuri sebisa mungkin. Makanya malam hari ini kita ketemu di sini semuanya karena rahmat Allah. Ada satu tadi sebenarnya ingin saya elaborasi sama Anda berdua. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada orang masuk surga karena amal solehnya. Orang masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Tunjur piye? Saiki njur kowe ra gelem amal soleh. Piye carane mengelaborasi informasi ini? Yang ngene wae, kowe iki gawe apik bendina dandani awakmu, keluargamu sak piturute untuk supaya Allah merahmati kowe. Nah, salah satu bentuk rahmatnya adalah kowe diseleke swarga. Ning tujuanmu adalah rahmat Allah. Swarga kuwi bonus gitu loh. Apik ta kuwi? Bangane kowe setengah mati metenteng kepengin mlebu swarga. Mending pokoknya ben Gusti Allah ki seneng karo aku, ben ora benci karo aku, minimum ora nesu karo aku, wis cukup banget. Setelah itu dia kasih bonus, apa njur kowe diseleke ning dalan ya ora mungkin. Njur dikos-kosi ning planet Mars pun dia ora mesti kowe seleke swarga kan gitu ya. Jadi sekalian ya. Pokoknya kabeh sing teko ma'iyahan tak jaluk, tak suwun nang Gusti Allah dibimbing dan tidak kadunyan. Apa wae sing Gusti Allah entokke ora masalah, kuwi kabeh apik kanggo kowe. Semua terima dari Allah. Gitu ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, sekarang ini acara terkhusyuk yang pernah kita lakukan beberapa bulan ini. Ya toh? Tuan rumah saya mohon ini paling khusyuk. Uang meneng, uang tenanan sinau ya Allah. Ki stop pokoke daerah kene iki daerah sok-sok karo malaikat iki langsung dijupuk selagi swarga desa iki. Nek ora percaya diteni sok-sok ya. Ya engko didelok dhewe ya. Iki karo malaikat dicangkuk ngene set selagi swarga. Sak desa-desa ndak wit-witan iki. Kecuali Doni cangkeme ditinggal nang neraka. Oke, Mbak Nia saya mohon maju, sama Mas Doni saya mohon maju. Kita puncai dengan sholawat Madura. Semuanya ikut. Referennya satu saja yang bahasa Indonesia Mbak Nia. Kemudian kita teruskan dengan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wis to kowe karo Gusti Allah ki ndak usah reserve. Rasa semelang, rasa kuwatir apa-apa. Wis to. Nanti Allah akan bersegera memberikan bukti kepadamu. Dan saya sepanjang hidup hanya bergantung di situ. Saya tidak pernah jadi apa-apa, saya tidak pernah minta apa-apa, saya tidak pernah mengejar apa-apa sampai hari ini. Itu ya. Oleh karena itu tak dongake kowe kabeh. Nek soal urip ning donya lah ora pati angel to ya. Angger kowe gelem nyambut gawe ya wis mangan lah gitu. Tapi intinya adalah bahwa kita semua hidup abadi, jangan lupa. Ora mung urip ning donya iki mung sedelet ning donya bar kuwi kowe neruske uripmu khalidina fiha abada. Wis ora ana keperluan untuk benci sapa-sapa, ora ana keperluan untuk iri karo sapa-sapa, wong kowe jangkauanmu panjang sampai ke surga Jannatun Naim khalidina fiha abada. Jadi ora ana tema di mana kowe cemburu karo wong, manggel karo wong ora ana. Ben wae ora masalah. Sing penting kowe bismillahirrahmanirrahim terus ya. Oke.
Shallu ala Muhammad. Bersungguh-sungguhlah menjalani hidup. Karena Allah sangat bersungguh-sungguh menciptakan Anda dan seluruh alam semesta ini. Jangan main-main, jangan, kalau kita guyon itu tidak karena kita bermain-main, tapi karena kita bersungguh-sungguh menikmati rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh, barang siapa main-main kepada Anda, maka dia melanggar kesungguhan Allah di dalam menciptakan Anda. Maka Allah yang akan bertindak kepada siapapun yang bermain-main kepada Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, barang siapa bermain-main dengan ciptaanmu yang engkau bersungguh-sungguh menciptakan mereka, maka engkaulah yang akan bertindak, engkaulah yang akan disakiti hatinya, maka engkaulah yang melindungi semua hamba-hambamu yang hidupnya bersungguh-sungguh tapi dimain-mainkan oleh hamba-hambamu yang lain. Anak-anakku semua, malam hari ini kita sangat spiritual, sangat rohaniah, sehingga mari kita bersalaman juga secara rohaniah. Karena tata ruangnya tidak memungkinkan kita bersalaman seperti biasanya, mohon kita bersabar, mohon kita tetap bersyukur. Kita akan ketemu lagi dalam waktu secepatnya. Silakan mengikuti jadwal sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya Bali tak dongake Allah memberi kejutan-kejutan kepada Anda. Kul indolti fa innama adillu ala nafsi fa in ihtada wa bima yuha ilayya rabbi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, amin amin amin. Silakan pulang dengan tenang dan mendapat kejutan rizki barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.